Oke, selamat pagi, siang, atau sore, teman-teman, learners tempat belajar. Hari ini aku mau share soal layouting 101 dan metode berpikir yang disebut dengan design thinking. Nah, sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Jonathan Dimas. Saya senior graphic designer di sebuah creative digital marketing agency. Beberapa klien sudah pernah saya handle itu di antara lain ada XL, ada Greenfields, Bayer Group yaitu Redoxon, CDR, Likamki, dan lain-lain. Kurang lebih ya, saya sudah ngedesain selama ya 3 tahun mau 4 tahun. So, hari ini kita mau sharing-sharing nih soal layouting dan soal design thinking. Oke, sebelumnya layouting itu apa sih? Layouting itu adalah bagaimana cara kita sebagai desainer untuk mengatur desain kita ya. Bagaimana kamu sebagai desainer nempatin setiap elemen desain di dalam work-nya kamu, itu secara sebaik mungkin sehingga desain kamu itu bisa dibaca dengan baik, bisa dilihat viewer kamu dengan baik, bisa dimengerti dengan baik. Nggak ada objek yang berantakan, nggak ada objek yang berdiri sendiri mungkin. Jadi kamu bisa punya desain yang lebih proper, kamu bisa punya step up layouting game kamu. Nah, kalau layouting itu ada teorinya ya, yang, ada golden rules-nya yang harus kamu mengerti dulu nih, supaya kamu bisa me-layouting dengan lebih baik lagi. Nah, sekarang aku mau share nih tips-tips per poin, poin apa aja yang bisa bikin layout kamu tuh lebih better, lebih proper nanti desain kamu jadinya. Oke? Berikut poin-poin, dari golden rules tersebut. Yang pertama ada negatif space, oke. Negatif space itu, nah, kamu kalau lihat di sini, apa sih yang kamu lihat? Apakah sebuah vas bunga atau 2 siluet wajah manusia? Nah, ini kira-kira, negatif space ini seperti itu, ya. Yang namanya negatif space itu secara definisi adalah space yang kamu biarkan kosong, ya. Kalau positive space itu adalah space yang kamu isi dengan let's say tulisan atau kamu kasih gambar, kamu kasih foto, itu positive space. Nah, sebaliknya negative space adalah space yang kamu biarkan kosong, gitu. Nah, kenapa kamu biarkan sebuah, space itu menjadi kosong sih? Sehingga, ruang negatif tersebut memberi space untuk viewers kamu tuh bisa napas gitu. Jadi kamu nggak penuh gitu semua desain kamu sehingga mungkin viewers kamu bakal kurang nyaman ngelihat desain kamu nantinya ya. Supaya juga main subject dari desain kamu itu bisa lebih stand out, supaya desain kamu tidak overcrowded. Misalkan contohnya seperti ini, saya punya desain banner untuk web ya. Di space desain saya ini, oh saya bikin aja semua gede gitu, tulisannya gede, semuanya penuh gitu ya, saya nggak kasih ruang kosong sama sekali gitu. Nah, ini kelihatan penuh ya, kelihatan crowded padahal sebenarnya nggak se-crowded itu. Agak kurang nyaman di mata ketika nanti viewers kamu ngelihat kalau misalkan desain kamu crowded seperti ini nih. Nah, bagaimana kalau ketika saya sudah terapkan negative space di desain saya ini? Nah, hasilnya dia akan menjadi lebih nyaman dilihat. Dia ada ruang untuk bernafas, untuk istirahat mata gitulah istilahnya, untuk viewers kamu nggak sakit mata nih ya, ngelihat desain kamu kalau terlalu penuh. Itu negative space. Nah, penerapan negative space yang cukup legendaris di Indonesia, itu ada di logo Carrefour. Pernah nggak sih kamu, mikir logo Carrefour tuh apa? Dulu waktu saya kecil, saya juga nggak tahu logo Carrefour itu apa maksudnya gitu ya. Saya kira ini tanda panah atau apa gitu, atau tombol lift bahkan. Tapi ternyata logo Carrefour itu menerapkan negative space ya, di tengahnya ada huruf C, gitu. Nah, ini negative space yang pertama ya. Yang kedua ada proximity. Proximity itu adalah cara kamu menempatkan item-item yang saling mirip atau saling berhubungan atau saling relate satu sama lain dengan saling berdekatan sehingga menegaskan relationship-nya mereka. Nah, sebaliknya, item-item atau elemen-elemen desain kamu yang kurang berhubungan satu sama lain, itu bisa agak kamu jauhkan ya. Jadi sehingga viewers kamu bisa mengelompokkan nih, oh ini kelompoknya sama si ini, oh ini kelompoknya sama si itu, gitu. Contoh dari proximity ini logo Unilever. Di logo U-nya itu kan ada ya grafis-grafis kecilnya tuh, kayak ada gambar baju, ada gambar ombak, ada gambar sendok, daun, terus ada lambang daur ulang dan lain sebagainya. Ini ditempatkan berdekatan satu sama lain sehingga membentuk si huruf U, ya. Nah, ini proximity. Coba bayangin ketika si grafis yang kecil-kecil ini
sebar gitu ya, objek yang satu di ujung mana, objek yang satu di ujung mana lagi. Kita jadi bingung ini apa sih kok banyak banget grafisnya kecil-kecil, nyebar-nyebar gitu ya. Nah, tapi ketika kita memakai proximity, si logo Unilever ini jadi membentuk satu kesatuan yang utuh. Oh, si grafis kecilnya ini berarti satu kelompok, terus si tulisan Unilever-nya ini kelompok yang lainnya, begitu. Nah, ini proximity. Berikutnya ada alignment ya, seperti namanya, itu align ya, lurus gitu. Alignment itu adalah ketika kamu ngedesain, kamu kasih garis atau grid ya, untuk mengatur penempatan layout kamu ya, supaya layout kamu nantinya itu lebih rapi, lebih organized gitu ya. Kalau misalkan kamu mau bikin desain yang kayak yang sebelah kanan gitu, yang not align ya, yang kamu suka-suka aja kamu mau bikin kayak gimana bentuknya. Sebenarnya bisa aja, cuman banyak tapinya, yaitu kamu harus perhatikan juga konsepnya apa, terus kamu juga harus perhatikan kenapa kamu memakai penampilan yang not align gitu ya. Terus yang not align ini harus butuh skill dan pengalaman yang tinggi, supaya kalau kamu mau bikin sesuatu yang not align, kamu bisa tetap, desain kamu tetap proper. Nah, yang amannya adalah kamu selalu pakai yang align ya, karena contohnya adalah ini. Mungkin kalau kita lihat sekarang ini tuh kayak berantakan ya, kayak banyak banget grafisnya, banyak banget ada tulisan-tulisan gede, terus ada warna yang striking dan sebagainya. Tapi dia tetap terlihat rapi, dia tetap enak dilihat walaupun ramai dan banyak elemen-elemen visualnya. Kenapa sih? Karena dia align, karena dia memakai alignment. Ada garis gridnya yang si objek-objek visualnya itu tidak bisa nabrakin. Karena kalau objek-objek yang visual ini nabrakin gridnya, maka jadi tidak align ya, jadi berantakan. Jadi orang agak bingung nih bacanya nanti, desain kamu ini arahnya kemana, dari mana ke mana, gitu. Oke, terus ada kontras ya, seperti namanya kontras itu adalah gampangnya adalah 2 hal yang saling berbeda satu sama lain, tapi dia jadi intersection satu sama lain. Jadi ketika 2 hal ini digabungkan, contoh misalkan warna hitam dan putih, ya paling gampang itu kan kontras banget, atau besar dan kecil itu juga kontras ya. Ketika ini digabungkan maka desain kamu itu jadi akan lebih proper, jadi akan lebih mudah dilihat, terus membantu kamu juga untuk menegaskan focal point kamu ya, main subject-nya kamu ya. Contohnya adalah, mungkin kalau kamu sekarang lihat PPT-nya saya, ini kan saya pakai kontras ya. Jadi kamu bisa baca PPT saya dengan mudah. Ada warna hitam, terus ada warna biru, ada warna merah, ada warna putih gitu. Coba bayangkan kalau PPT saya seperti ini, ya. Tidak kontras satu sama lain ya, hitam ketemu abu-abu lagi itu kan nggak kontras ya. Yang ada kamu protes, "Kok PPT-nya susah banget dibaca?" Nah, ini adalah kontras, oke. Kemudian ada focal point. Ya, focal point itu adalah, bagaimana kamu membuat satu elemen desain kamu itu menjadi, oh, objek ini yang akan menjadi titik pertama yang orang lihat ketika orang ngelihat desain kamu. Nah, di desain yang ada di sini, tentu saja pasti kamu begitu pertama kali ngelihat, kamu langsung ngelihat ke halaman di sebelah kanan. Kenapa? Karena dia pakai warna oranye nih, oranye yang terang, terus di atas ada tulisan golf yang gede banget ya, yang tebel pakai font bold. Pasti mata kamu langsung mengarah ke sebelah kanan, ya. Karena itu tadi, ternyata focal point-nya, dia pakai yang di sebelah kanan. Walaupun, normalnya kita membaca dari sebelah kiri, tapi karena yang sebelah kanan jauh lebih menarik nih, pasti mata kamu ke kanan duluan. Nah, ini focal point, oke. Nah, tadi itu kurang lebih adalah beberapa, golden rules ya, yang bisa kamu terapkan di layout kamu untuk kamu bisa membuat layout yang lebih baik, yang lebih proper, yang lebih confidence dan kamu bisa level up, layouting kamu, oke. Nah, sekarang kita bahas soal design thinking. Design thinking ini adalah sebuah, kalau saya bilangnya alur berpikir atau alur bekerja yang bisa kamu terapkan nih, di setiap project-project desain teman-teman, oke. Nah, sebelum kita bahas ini, pernah nggak sih kamu lihat kelelawar? Kelelawar itu kan menggantung ya, terbalik. Untuk memahami design thinking, kamu harus pertama-tama itu yang namanya adalah melihat segala sesuatu itu coba lihat dari perspektif lain, dari sisi yang lain. Misalkan kamu lihat kelelawar ini, mungkin orang biasa akan melihat ini, oh ya udah kelelawar gitu, mungkin mereka mau tidur makanya mereka kayak gitu.
Tapi kalau kamu lihat dari perspektif lain, kalau kamu balik gitu ya, mungkin kamu akan melihat bukan kelelawar biasa, mungkin ini adalah 3 bapak-bapak yang lagi nongkrong atau nunggu anaknya pulang sekolah gitu kan, who knows, kamu akan menemukan banyak sekali insight-insight lain kalau kamu mulai melihat segala sesuatu dari sisi yang berbeda, oke? Nah ini, able to see things from a different perspective itu penting banget, oke? Terus yang kedua adalah kamu bertanya ya, menanyakan pertanyaan. Karena banyak banget ya orang sekarang itu kalau misalkan di-brief terus, ditanya, "Ada pertanyaan nggak?" Enggak sih kayaknya aman, enggak sih kayaknya aman," gitu. Nah, kamu harus bisa mulai untuk entah orang kalau malu bertanya gitu ya, atau nggak enakan kalau mau bertanya itu mulai kamu kurangin, kamu harus mulai lebih banyak bertanya pertanyaan. Apalagi ketika ada brief dari klien. Tanyakan pertanyaan, ya, jangan di-brief sekali terus, sebenarnya kamu belum paham-paham banget tapi, "Oh, ya udah aman deh, entar kalau ada pertanyaan saya tanya belakangan," gitu, jangan, ya. Kamu mulai aktif untuk bertanya pertanyaan. Kenapa? 2 hal ini, kamu melihat dari sisi berbeda dan juga kamu menanyakan pertanyaan, akan melahirkan sesuatu yang namanya empati. Tahu dong empati? Ya. Kamu sebagai desainer itu penting memiliki empati. Yang namanya memiliki empati meninggikan empati itu sama dengan kamu menurunkan ego kamu, ya. Ego kamu sebagai desainer. Nah, kenapa sih empati jadi penting buat desainer? Apa sih contohnya gitu? Bayangkan sekarang gini, saya minta kamu desainin saya sebuah bangku dong gitu. Saya brief kamu dengan cuman, "Eh, saya butuh bangku, tolong desainin dong bangkunya yang bagus ya." Oke gitu. Kamu tanpa, melihat dari perspektif yang lain, kamu tanpa menanyakan pertanyaan, "Oke, aman, saya bikinkan semua ya." Terus, misalkan saya ngomong di sini ada 20 orang desainer gitu ya, terus semuanya ya udah langsung ngedesain aja gitu. Ya 20 orang itu akan datang ke saya dengan 20 desain yang berbeda, 20 desain yang ya suka-suka mereka mau bikin apa gitu ya. Tapi 20 desain ini saya tolak semuanya, ya karena nggak ada yang sesuai sama saya, nggak ada yang saya suka, nggak ada yang sesuai dengan ekspektasi saya. "Loh jahat banget dong kamu Mas, kok udah dibikinin 20, desain kok malah ditolak semuanya?" Gitu. Oh ya enggak juga. Kenapa? Karena kamu tadi ya, kamu dikasih brief yang kurang jelas, tapi kamu tidak bertanya, kamu tidak melihat dari perspektif saya sebagai klien yang kenapa kenapa saya minta kamu membuatkan saya kursi gitu. Nah ini namanya empati, dengan kamu bertanya gitu, kamu gali lebih dalam, "Kenapa kok Mas kamu butuh, kursi?" Gitu, "Kursinya untuk ditaruh di mana? Apakah untuk ditaruh di dalam rumah atau untuk ditaruh di luar rumah? Terus kalau ditaruh di luar, ditaruhnya di mana? Di teras kah? Di halaman kah? Di rumput kah? Atau kalau di dalam tuh apakah di ruang tamu kah? Atau di ruang makan?" Itu kan pasti punya, jenis bangku yang berbeda-beda ya. Apakah bangkunya sofa atau bangku kayu aja udah cukup gitu kan. Nah itu dengan kamu bertanya pertanyaan, dengan kamu melihat dari perspektif saya sebagai klien yang butuh kursi, maka itu dia, kamu akan menumbuhkan empati. Oh, berarti si Mas Jonathan nih butuh bangku yang seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini, gitu. Jadi kamu berempati terhadap saya sebagai orang yang butuh kursi gitu. Jadi kamu menurunkan ego kamu sebagai desainer, "Mas, pokoknya bangku yang bagus menurut saya sebagai desainer, bangku terbaik adalah bangku yang seperti ini," gitu. Nah, tapi saya nggak suka, tapi bangku desainnya kamu itu tidak sesuai dengan requirement saya, tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, inilah yang namanya empati gitu ya. Jadi kamu harus mulai berempati terhadap klien, ya. Jadi kamu tidak perlu lagi kayak, "Mas, saya sebagai desainer logo yang sudah bertahun-tahun melalang melintang di dunia desain logo yang bagus adalah yang kayak gini." Nah, tapi klien kamu tidak suka, klien kamu merasa desain logo yang kamu ajukan itu kurang sesuai dengan beliau, ya kurang sesuai dengan, brand beliau gitu ya. Ya, jadi itu yang namanya empati, kamu melihat dari sisi klien kamu lagi, nggak selalu melulu tentang bagaimana kamu melihat dari sisi kamu sebagai desainer, ya. Nah, dari empati, step berikutnya adalah kamu define, ya, mendefinisikan. Setelah kamu bertanya pertanyaan, setelah kamu berempati terhadap klien kamu, habis itu barulah kamu udah dapat insight banyak banget, kamu define, "Oh, ternyata problemnya klien saya adalah begini 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 begini. Kenapa klien saya butuh logo, kenapa klien saya butuh desain sosial media, kenapa klien saya butuh rebranding, identitas visual misalkan, kenapa klien saya butuh website design misalkan. Nah ini bisa kamu definisikan di step ini, oke? Nah, ketika kamu sudah selesai mendefinisikan,
step berikutnya adalah kamu membuat ide ya atau ideate. Dari hal yang kamu definisikan tadi, kamu breakdown ya, kamu brainstorming, kamu buat ide. Oke, konsep logo yang mau saya bawa untuk perusahaan Bapak Ibu adalah seperti ini seperti ini seperti ini. Ya, konsep digital marketing yang saya akan kasih untuk Bapak Ibu adalah seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, ini ideate. Nah, dari ideate itu barulah kamu bisa mungkin awal-awal kamu sketching ya. Kamu mungkin bisa nggak masuk dulu ya ke Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop, kamu boleh sketching dulu di kertas. Kamu sketching dulu ide kamu, nanti kalau sudah oke di atas kertas, baru kamu mulai ke step berikutnya, yaitu prototype. Dari sketsa kamu yang udah banyak itu, kamu langsung masukin ke dalam Illustrator dan Photoshop kamu ya, kamu eksekusi lah intinya di komputer kamu, sehingga kamu nanti bikin, desain kamu ya, dari sketsa kamu ke desain digitalnya. Terakhir setelah kamu prototyping, setelah kamu ngedesain ide kamu di dalam Photoshop dan Illustrator, next berikutnya adalah tes ya, seperti namanya ngetes. Untuk testing ini, untuk fase tes ini, banyak ya jenisnya, kamu bisa tes macam-macam. Misalkan kamu, ngedesain UI, UX gitu ya, kamu tes run aplikasi buatan kamu gitu, apakah sudah seamless ataukah sudah oke, atau ada yang kurang. Atau kalau kamu misalkan ngedesain sesuatu untuk di-print ya, di-print atau dicetak. Kamu tes dulu, tes print, apakah warnanya turun ataukah warnanya sudah oke kah, atau, kerningnya ada yang bergeser kah, dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalnya kamu ngedesain sosmed, kamu mungkin bisa coba upload dulu di akun rahasia kamu lah gitu. Nah, kamu bisa lihat, oh, pas pas kamu upload di Instagram ternyata udah oke, baru kamu upload di Instagramnya klien kamu, gitu. Nah, ini teman-teman, adalah yang dinamakan design thinking ya, empathy, define, ideate, prototype, kemudian testing, ya. Teman-teman pasti pernah dengar atau mungkin teman-teman sudah pernah merasakan sendiri gitu ya. Kadang klien tuh suka pertama ngasih brief nggak jelas, of course ya, pasti banyak klien yang ngasih brief nggak jelas. Terus ketika kamu udah kasih draft desain kamu atau bahkan udah selesai nih desain kamu nih, kamu kasih ternyata ditolak, di-reject, atau bahkan mungkin klien kamu punya feedback, punya revisi tapi aneh-aneh, menurut kamu tuh aneh-aneh, jauh banget melenceng gitu kan. Ya mungkin itu semua terjadi karena kamu kurang berempati gitu ya. Banyak orang yang jago nge-define, jago nge-ideate, jago prototype, jago testing gitu ya, tapi empati adalah skill yang menurut aku ini lama ya pelajarinya ya. Karena ya balik lagi ini menurunkan ego. Ya ketika kamu sudah bertahun-tahun belajar ngedesain, terus tiba-tiba kamu berhadapan dengan klien gitu ya, kamu pasti punya ego, pasti punyalah, saya juga punya gitu ya. Tapi balik lagi, kamu ini kan, menyediakan jasa kreatif untuk orang gitu. Nah, yang namanya klien gitu kan ya, kamu tidak bisa terlalu memaksakan idealnya kamu sebagai desainer untuk klien kamu. So, inilah pentingnya kamu berempati supaya mengurangi yang namanya brief-brief gak jelas, mengurangi yang namanya revisi-revisi yang gak jelas dan menyebalkan. Itu berangkat semua dari caranya adalah kamu berempati terhadap klien kamu, oke? Nah, kamu kan orang-orang kreatif nih, seringkali alur kerja kamu itu nggak linear banget kayak gini ya. Pasti di tengah perjalanan akan adalah gocekan-gocekan atau adalah revisi-revisi atau jadi ya kurang lebih alur kerja kamu pasti akan seperti ini. Misalkan kamu sudah nyampe ke, fase ide nih, oh ternyata idenya kurang, coba kita balik lagi ke step sebelumnya. Atau kamu sudah nyampe di paling ujung nih, di fase testing. Oh ternyata pas di tes print atau di tes upload ternyata ada yang kurang. Oh berarti kamu harus balik lagi ke fase prototype atau fase ideation dan lain sebagainya. Nah jadi tidak perlu terpaku untuk kerja secara linear banget gitu ya. Tapi kamu bisa sirkular kayak gini alur kerja kamu, oke? Nah, ketika kamu ngedesain sebuah kursi tadi ya, consider ya, pertimbangkan di mana sih kursi itu, akan berada, di mana sih desain kamu nantinya ini akan ditaruh gitu kan. Apakah dicetak ataukah di digital ataukah bagaimana gitu. Nah, supaya desain kamu lebih tepat sasaran, lebih impactful, dan lebih proper, oke? Nah, ada satu cerita yang menarik soal penerapan design thinking-nya ya, tapi ini bukan dari, dunia desain, tapi jadi ada cerita di Monumen Washington DC ini ya, di Amerika. Jadi,
Monumen Washington DC ini pernah mengalami masalah, yaitu banyaknya kotoran burung ya, yang, bertebaran di monumen ini, oke. Nah, sebagai pengelola, hal yang paling basic, yang paling umum pasti kita lakukan untuk menanggulangi hal tersebut adalah, ya udah kita tinggal beli aja alat-alat bersih-bersih, kita tinggal beli aja cairan-cairan pembersih, terus kita beresin, ya udah gitu kan. Nah itu kan penyelesaian masalah yang di permukaan saja. Bisa, cuman untuk long run atau untuk jangka waktu panjang, kurang efektif. Kenapa? Budgetnya pasti besar ya kan. Masa setiap sebulan sekali kita beli peralatan dan, cairan-cairan pembersih yang budgetnya pasti mahal gitu. Terus yang kedua ini kan situs bersejarah ya. Kalau terus-menerus terkena cairan kimia ya, cairan pembersih itu pasti akan, mengurangi kualitas bangunannya ya, akan merusak lah gitu. Akhirnya kalau akhirnya mereka berpikir dengan alur design thinking deh, kenapa burung ini banyak berterbangan, berkeliaran di sekitar monumen, gitu. Nah, ternyata ditemukan bahwa di kawasan monumen ini tuh banyak serangga, yang mana serangga itu ya predator alaminya adalah burung, gitu. Terus kemudian kenapa di sini kok banyak serangga gitu? Oh ternyata karena kalau malam hari semua lampu di area di wilayah monumen ini dinyalain semua gitu. Sehingga menarik perhatian serangga-serangga yang biasa berkeliaran malam-malam. Ya jadi pada ngumpul tuh di situ karena banyak lampu gitu. Oh ya udah berarti masalahnya kan ada di lampu nih, core masalahnya nih, akar masalahnya. Ya udah coba kita matiin lampu kita kalau lagi malam. Dan benar saja akhirnya, ketika mereka mematikan lampu waktu malam hari, serangga mulai berkurang, burung mulai berkurang, masalah kotoran burung pun lama-lama mulai berkurang juga. Nah, dengan begitu, dengan kamu strike ke core masalah dari, masalah yang kamu hadapi nih, jadi mereka bisa ini ya, menyelesaikan banyak masalah dalam waktu bersamaan ya. Yang pertama mereka menghemat budget untuk beli cairan pembersih, untuk beli alat-alat bersih-bersih. Mereka bisa menjaga monumen supaya tidak terlalu terpapar oleh bahan-bahan kimia pembersih ya. Terus mereka juga menyelesaikan masalah kotoran burung tersebut, mereka menyelesaikan masalah serangga, terus mereka juga, hemat listrik ya karena mereka mati lampu waktu malam hari. Nah, ini adalah salah satu contoh design thinking yang menarik, yang harus kamu terapkan juga nih di metode berpikir kamu, metode kerja kamu ketika kamu di project-project desain kamu ya. Nggak cuman melihat permasalahan dan klien kamu dari permukaan aja gitu ya, "Oh butuh logo, oke ini logo," gitu kan. Oh butuh ini, sosial media? Oke di sosial media. Tapi kamu bisa elaborate, kamu bisa gali terus, siapa tahu kamu dapat insight-insight baru, kamu bisa strike ke jantung permasalahan yang dihadapi klien kamu, keluh kesahnya klien kamu. Sehingga desain yang kamu bikin, itu bisa kayak sesimpel matiin lampu doang tadi gitu ya. Simple tapi impactful. Jadi nggak perlu kamu mikir terlalu jauh, tapi kamu tidak efektif kerjanya, tapi kamu bisa langsung striking to the core. Oke. Untuk contoh penerapan layout gitu ya. Sebenarnya aku mau kasih share aja yang salah satu project yang pernah saya terlibat, yaitu bersama Mandiri Syariah waktu itu saya bikin agenda dan saya bikin kalender nih untuk Mandiri Syariah tahun 2021 ini kalau nggak salah ya. Sebelum Mandiri Syariah itu merger dengan bank-bank syariah lain sehingga menjadi Bank Syariah Indonesia. Oke, kayaknya untuk layout yang tidak proper ya dalam tanda kutip itu aku kurang bisa memberikan contoh karena yang pertama memang aku orangnya tidak judgemental gitu ya. Karena aku sangat menghargai karya setiap orang jadi saya tidak, "Ah, ini tidak proper nih, ah itu tidak proper," gitu enggak. Tapi lebih kepada bisa di-improve di sisi sebelah sini, di sisi sebelah situ gitu ya, mungkin gitu. Jadi memang saya kalau untuk yang kurang proper saya kayak kurang bisa mencontohkan gitu ya, karena ya pasti teman-teman tahulah sendiri ya bagaimana layout yang proper dan layout yang tidak proper. Bahkan dengan mata biasa aja kamu sudah bisa menilai gitu. Ya salah satu contoh paling paling gampang dari layouting yang kurang proper adalah yang pertama kamu akan sulit membacanya, ya. Terus yang kedua, kamu akan sulit menentukan mana yang kamu baca duluan, mana yang kamu baca kedua, mana yang kamu baca ketiga. Nah, itu udah ciri-ciri dari layout yang kurang works, gitu. Sekarang saya mau bahas project saya yang salah satu project yang paling menantang dan menegangkan ya, karena waktu itu Mandiri Syariah menggelontorkan dana miliaran untuk project ini, ya, ini sangat mendebarkan.
ya karena tidak boleh ada satupun kesalahan gitu. Yang pertama, pasti ketika kamu bikin layout, apalagi layout kamu ini berhubungan dengan editorial atau editorial itu kayak bikin buku, kayak bikin majalah, kayak bikin pokoknya ada tulisan banyak lah gitu ya atau, materi-materi cetak lainnya. Hal paling kecil ya yang sering disepelekan tapi ini sangat 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 penting adalah jangan sampai ada typo. Typo tulisan itu momok banget. Kenapa? Karena kalau desain kamu dicetak gitu ya, terus pas sudah dicetak ternyata ada typo, wah guys itu menyebalkan sekali karena kamu udah mengeluarkan budget untuk nyetak, terus ada typo gitu ya, benerinnya gimana ya, nggak bisa gitu loh. Ya kamu harus apa, ngetipekin satu-satu kan nggak mungkin gitu. Nah, pertama kamu jangan lupa, untuk cek semua tulisan, semua titik, koma, garis miring dan lain sebagainya, ada semua pada tempatnya yang baik dan benar, oke? Terus kita bahas balik lagi ke project saya yang ini. Pertama ya, di kalender tentu saja, kalau biasa kalender perbankan itu kalau teman-teman pernah mungkin teman-teman pernah punya kalender dari bank di rumah teman-teman. Biasa kan ada temanya kan, tiap tahun tuh ada tema yang berbeda. Terus di setiap, bulannya tuh selalu ada artwork-nya, either itu, vektor atau foto atau, digital imaging. Nah kebetulan si Mandiri Syariah ini kita pakai konsepnya perjalanan bersama, bank syariah, terus kita tuangkan dalam visual yang memakai digital imaging gitu. Nah, konsepnya adalah di setiap 2 bulan sekali ini ada subtemanya ya, kayak yang pertama nih, sahabat yang selalu ada. Kayak kita gambarkan dengan 2 potong puzzle atau di sebelahnya ada handphone ya, untuk mengasih lihat kalau Madi Syariah ini punya aplikasi gitu kan. Atau ketenangan hati kita gambarkan dengan air yang tenang gitu dan lain sebagainya. Nah, secara konsep artwork-nya ya, secara konsep digital imaging-nya. Nah, untuk layout-nya yang pertama, teman-teman boleh breakdown tadi beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Semua saya tuangkan di dalam layout ini ya, di dalam layout kalender ini, di dalam layout agenda ini gitu, buku agenda, oke. Makanya kenapa teman-teman kalau lihat, mungkin ini agak kecil ya. Karena ini project udah lama juga jadi agak pixelated, mohon maaf. Yang namanya kalender, itu nggak mungkin dong kamu bikin kalender tapi tanggalannya miring-miring, ya pusing orang lihatnya gitu kan. Pasti kalender itu harus lurus ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu harus lurus, tegak ke atas maupun ke samping, ya itu juga termasuk dalam layout. Terus juga di samping kiri kanannya, tidak ada yang melewati garis alignment ya, tidak ada yang lewat garis imajiner kalau teman-teman bisa menilai, tidak ada yang keluar dari grid tersebut gitu. Terus dari hari Senin, Selasa, Jumat, dan lain sebagainya itu juga lurus gitu. Sehingga layout ini amat sangat proper karena, itu ya tadi ya, mudah dibaca, mudah dilihat, orang bisa mudah paham gitu. Apalagi ini kalender, orang pasti ngeliat angka di kalender, nggak mungkin kamu bikin kalender dengan konsep berantakan itu nggak mungkin, konsep yang non alignment itu nggak mungkin. So, ini adalah salah satu project saya yang paling kental aroma layouting-nya. Teman-teman bisa berinspirasi dari sini, teman-teman bisa pelajari dari sini juga, kurang lebih begitu sih. Itu soal design thinking kira-kira segitu saja yang mau aku share. Terima kasih. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu ya, di kelas-kelas desain grafis dari tempat belajar berikutnya. Thank you semuanya, sampai jumpa.